Di hutan tanpa angin, semua orang terpana saat mereka melihat Wang Xian dan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Bukan hanya kamu Lu Ying dan yang lainnya yang terkejut. Bahkan orang-orang yang datang dengan teknik pertarungan tak terkalahkan juga terkejut. Lebih dari 20 giok angin raja tingkat 6 abadi tidak ada apa-apanya dibandingkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Namun, giok angin ini adalah hadiah dari teknik pertempuran tak terkalahkan untuk menyenangkan Tianxin. Dalam keadaan normal, teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak akan melepaskan giok angin ini dengan mudah. Tanda seru tanda seru. Lagi pula, teknik pertempuran narsis yang tak terkalahkan akan didominasi oleh Tianxin. Sekarang, teknik pertempuran yang tak terkalahkan disetujui tanpa ragu-ragu. Memanggilnya bos. Dan ini adalah teknik pertempuran yang tak terkalahkan yang mereka tahu. Ini tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, kamu hanya memberikan giok angin ini kepada mereka. Di antara kelompok Tianxin, beberapa pria parubaya melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan menyerah pada Feng Yu dengan kepalan tangan, dan mereka sedikit tidak senang. Meskipun mereka menghormati kekuatan dan latar belakang teknik pertempuran yang tak terkalahkan, mereka juga sedikit iri pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Terutama ketika teknik pertempuran yang tak terkalahkan ingin mengejar sepupu mereka, ini membuat mereka agak tidak senang. Ayo, Tianxin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Aku, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, tidak akan pernah diyakinkan oleh siapapun dalam hidupku. Hanya Bos Wang, bosku yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mengabaikan pria parubaya dan berkata kepada wanita di tengah. Halo, Saudara Wang. Tianxin menaksir Wang Xian dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Dia secara alami sangat jelas tentang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia juga sangat ingin tahu tentang seseorang yang bisa membuat tak terkalahkan dalam teknik pertempuran memanggilnya bos. Halo, Wang Xian memandang wanita itu dan melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan di samping. Dia tersenyum dan mengangguk. Tianxin, aku memberitahumu. Saat itu, ketika saya bergandengan tangan dengan Bos Wang, kami menyapu seluruh dunia. Hewan peliharaan pertempuran tingkat raja yang saleh saya ditangkap oleh Bos Wang untuk saya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan dikatakan kepada Tianxin dengan cara yang dilebih-lebihkan. Ah, jadi Saudara Wang adalah Grandmaster penjinak binatang buas. Bisa dibilang begitu. Wang Xian mengangguk ringan. Bos Wang bersikap rendah hati. Penjinak binatang nomor 1 di alam semesta adalah miliknya. Di alam semesta masa depan, pasti Bos Wang, saudara laki-laki kedua saya. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata sambil terkekeh. Matanya berbinar saat dia menatap Wang Xian. Bos Wang, karena kita bertemu lagi, ayo lakukan yang terbaik. Saya tahu di mana ada binatang buas yang sunyi. Ketika saatnya tiba, bantu aku menjinakkan pet pertempuran tingkat Raja Abadi level 7 atau 8. Aku tidak punya waktu sekarang. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Mari kita bicarakan ketika saya punya waktu. Saat dia berbicara, dia menepuk bahu teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Baiklah. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengangguk sambil tersenyum. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Wang Xian melihat ke kedalaman hutan tanpa angin dan menyadari bahwa sudah hampir waktunya. Dia berkata kepadanya. Apa ada hal penting yang harus kau urus? Bos Wang, ada yang bisa saya bantu? Teknik pertempuran tak terkalahkan segera bertanya. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Luiying dan yang lainnya. Aku punya sesuatu untuk diurus. Mari kita berpisah di sini. Ah, Wang Xian, kamu. Hati-hati, Saudara Wang Xian. Ye Luiying membuka mulutnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi kakak laki-laki kelimanya memotongnya dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk dan menepuk pundak Invincible. Sampai jumpa nanti, beberapa hari lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang langsung ke kedalaman hutan tanpa angin. Bos Wang, beri saya informasi kontak Anda. Teriak tak terkalahkan dari belakang, tetapi Wang Xian mengabaikannya. Bos Wang benar-benar orang yang sibuk. Tidak mudah bertemu dengannya, tapi sudah 8 atau 9 tahun. Tak terkalahkan berkata sambil menghela nafas. Tak terkalahkan, apakah Bos Wang ini sangat kuat? Tianxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia bosku yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan mengangguk berat. Hei, omong-omong, bagaimana kamu tahu Bos Wang? Dia memandang Ye Luiying dan yang lainnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Ye Luying dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mengungkapkan beberapa hal. Kalau begitu, bukankah pemuda itu sangat kuat? Mendengar kata-kata mereka, seorang pria parubaya di belakang Tian Xin mengangkat alisnya dan berkata, "Kakak Wang Xian sangat misterius." Saudara kelima memandang pria parubaya itu dan berkata, "Awalnya, tuan mereka mengatakan bahwa kekuatannya berada di Immortal King level 6, tetapi mereka tidak menyaksikannya. Namun, mereka tahu bahwa Wang Xian mungkin tidak sesederhana itu dari fakta bahwa dia telah memimpin mereka untuk mendapatkan begitu banyak giok angin." Setelah mendengar kata-kata kakak laki-laki kelima, pria parubaya itu mengerutkan bibir dengan sedikit jijik. "Mari kita membagi giok angin ini menjadi dua." Kakak perempuan keempat berjalan mendekat dan berkata kepada hati surga yang tak terkalahkan dan yang lainnya. "Tidak perlu. Saya sudah memberitahu Bos Wang untuk memberikannya kepada Anda. Itu artinya aku akan memberikan semuanya padamu." Namun, kata-katanya langsung ditolak oleh taktik pertempuran yang tak terkalahkan. "Tian Xin, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mencari lebih banyak Feng Yu." Setelah tidak melihat taktik pertempuran yang tak terkalahkan selama 8 hingga 9 tahun, Wang Xian ingin mengadakan reuni yang baik dengannya. Namun, dia menabraknya di sini. Hari tanpa angin datang setiap 10.000 tahun sekali. Mustahil bagi Wang Xian untuk melewatkan kesempatan ini. Setelah berpisah dari kamu Lu Ying dan yang lainnya, Wang Xian segera terbang ke lembah hutan tanpa angin. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan lembah hutan tanpa angin dalam waktu singkat. Dia melihat ke depan dan melihat bahwa badai telah memasuki lembah hutan yang tidak berangin. Tidak lama kemudian pohon-pohon di lembah hutan yang tidak berangin mengurangi kekuatan serangan mereka secara signifikan. "Ayo masuk dan selidiki dulu." Saat Wang Xian berbicara, sosoknya bergerak dan memasuki lembah hutan tanpa angin secara langsung. Karena pohon-pohon di lembah hutan yang tidak berangin belum mengurangi kekuatan serangannya, kelompok Kaisar Langit belum tiba. Mereka sedang menunggu. Wang Xian adalah orang pertama yang memasuki lembah hutan tanpa angin. Dengan bantuan sayap suci tanpa prima, selama dia tidak menyentuh pohon-pohon ini, dia tidak akan diserang. Setelah melewati lembah, Wang Xian dengan cepat tiba di tempat dia datang terakhir kali. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen mengamati sekelilingnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju kedalaman lembah hutan yang tak berangin. Di pintu masuk, semua giok angin telah diambil olehnya. Hanya ada satu bulu suci. Setelah mendapatkan bulu suci, Wang Xian dapat merasakan dengan lebih jelas bahwa ada bulu suci lain di dalamnya. Perasaan ini sangat kuat. Dia terbang dengan cepat menuju interior. Area lembah hutan tanpa angin tidak terlalu besar. Namun, Wang Xian membutuhkan beberapa jam untuk melewatinya. Setelah terbang sebentar, Wang Xian melihat banyak giok angin di pepohonan di sekitarnya. Di antaranya, ada giok angin berbentuk burung. TSK, selama serangan dari pepohonan di sini berkurang, harta ini akan menjadi milikku. Wang Xian memindai giok angin satu persatu dengan antusias. Dia tidak berlama-lama dan langsung terbang ke depan. Di bawah akal sehatnya, ada bulu suci di depannya. Yang kedua, segera, senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia menatap bulu suci di akar pohon di depannya. Yang kedua, menurut informasi dari sayap suci yang baru jadi, ada total 49 bulu suci. Wang Xian bergumam, masih ada 47 lagi yang tersisa. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Yang ketiga, yang keempat, tanda seru. Yang kelima, mata Wang Xian berbinar saat dia berjalan lebih dalam. Selain bulu-bulu suci ini, ada juga sejumlah besar giok angin. Wang Xian telah menemukan lebih dari 20 giok angin dalam bentuk burung. Batu giok angin dalam bentuk burung ini adalah harta karun yang sebanding dengan lengkungan langit tingkat pertama. Bagi pembudidaya atribut angin, mereka adalah harta karun yang sangat besar. Giok angin ini bisa langsung diserap oleh naga dewa angin. Wang Xian bergumam saat matanya berbinar. Dengan semua giok angin ini di tangan, 9 dewa angin naga dari Istana Naga dapat menerobos ke tingkat dewa langit. Naga dewa angin adalah 9 naga banjir. Ke-9 naga banjir ini telah berkultivasi dalam pengasingan di Istana Naga dan tidak berpartisipasi dalam perang Istana Naga untuk waktu yang sangat lama. Di masa lalu, 9 naga banjir digunakan untuk menarik kursi naga, tetapi sekarang mereka jarang muncul. Alasan utamanya adalah bahwa mereka telah berevolusi dari naga banjir menjadi naga dewa sejati, naga dewa angin. Di langit berbintang yang gemerlap ini, terdapat informasi mendetail tentang naga dewa. Begitu naga dewa angin muncul, dia pasti akan dikenali.
Apa yang akan terjadi jika naga ilahi yang lemah muncul di langit berbintang yang cemerlang? Dia akan ditangkap oleh pusat kekuatan Kaisar Ilahi. Beberapa dari mereka bahkan mungkin ingin mendapatkan garis keturunan naga ilahi. Oleh karena itu, Wang Xian tidak pernah mengizinkan 9 naga Dewa Angin untuk berpartisipasi dalam medan perang Istana Naga. Pada saat itu, 9 naga angin dewa akan dapat muncul secara langsung. Jika saya bisa mendapatkan beberapa lusin batu giok angin, naga angin dewa pasti akan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat Kaisar Dewa. Wang Xian tersenyum dan terus terbang ke depan. Dia menemukan bulu suci satu per satu. Hanya dalam setengah jam, Wang Xian sudah menemukan 23 dari mereka. Aku tidak bisa melanjutkan pencarian lagi. Pada saat ini, Wang Xian berhenti dan melihat ke belakang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan merasakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Sudah ada Kaisar Ilahi yang turun. Selain itu, kekuatan serangan pepohonan di pintu masuk telah berkurang. Dia bergerak dan kembali dengan cepat. Keuntungan terbesar Wang Xian di sini adalah pohon-pohon di sekitarnya tidak akan menyerangnya. Adapun yang lain, bahkan jika mereka adalah pusat kekuatan Kaisar Dewa, mereka akan diserang oleh pepohonan. Bahkan jika kekuatan serangan dari pohon matahari yang tidak berangin sangat berkurang, pohon yang padat masih bisa menyebabkan masalah besar bagi mereka. Kalau tidak, giok angin di sini akan diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik sejak lama. Bum bum bum. WOOSHWOOHWOOHWOOH. HMPH, pohon-pohon ini sangat mengganggu. Bahkan matahari yang tak berangin memiliki kekuatan serangan dari Raja Dewa Abadi tingkat 9. Ketika Wang Xian terbang keluar, suara pertempuran dan dengusan dingin terdengar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan ofensif pepohonan di pintu masuk telah dikurangi menjadi Raja Abadi tingkat 9. Namun, di bawah serangan pepohonan yang lebat, pembangkit tenaga Raja Abadi harus menanggapinya dengan serius. Bagaimanapun, ini setara dengan ribuan pembangkit tenaga Raja Abadi tingkat 9 yang menyerang pada saat yang sama. Wang Xian meningkatkan kecepatannya dan tiba di depannya dengan cepat. Saatnya memanen. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia terbang menuju pohon. Ada giok angin di atasnya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil giok angin itu. Pada saat berikutnya, pohon ini melancarkan serangan. Daun yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Wang Xian. Namun, Wang Xian hanya menyentuh pohon ini. Pohon-pohon di sekitarnya tidak menyerangnya. Ini setara dengan seorang ahli di tingkat 9 dari kerajaan raja yang saleh yang menyerang Wang Xian. Itu hanya geli. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke depan. Tatapannya mengunci giok angin di pepohonan dan dia dengan cepat mengambilnya. Bulu suci kedua. Segera, Wang Xian tiba di posisi bulu suci kedua. Dia melambaikan tangannya dan dengan mudah mengambilnya. Serangan dari pohon itu ditransmisikan secara instan. Kekuatan yang menakutkan menyapu. Mata Wang Xian sedikit menyipit. Kekuatan serangan ini telah mencapai level pertama dari langit. Namun, itu dianggap relatif lemah di antara tingkat pertama lengkungan langit. Ledakan. Wang Xian menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya terbang mundur beberapa ribu meter. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia terus terbang ke depan dengan ekspresi tenang. Masing-masing Winjade, Raja Abadi tingkat puncak, dan Raja Langit tingkat pertama dengan mudah diambil olehnya. Dan satu persatu, bulu-bulu suci dengan cepat diambil olehnya. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah mendapatkan banyak hal kali ini. Dengan begitu banyak harta, Istana Naga akan dapat berkembang pesat. Setidaknya 9 naga Dewa Angin akan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka menjadi Kaisar Dewa level 1, atau bahkan mungkin lebih. Matanya berbinar saat dia memanen dengan gila-gilaan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada satupun giok angin di Windless Forest Valley? Pada saat yang sama, di pintu masuk lembah hutan tak berangin, banyak ahli yang memancarkan aura menakutkan melihat sekeliling dengan ekspresi malu. Ada total lebih dari 10 sosok besar. Tubuh mereka diselimuti cahaya, dan banyak cabang serta daun berguguran di sekitar mereka. Mereka diblokir oleh pertahanan yang kuat. Lebih dari 10 sosok sedikit mengernyit saat mereka melihat sekeliling dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Di lembah hutan tanpa angin, di lain waktu, Kaisar Ilahi tingkat 1 atau bahkan tingkat 2 tidak berani dengan gegabah memasuki tempat ini. Hanya dalam hari tanpa angin mereka akan melangkah ke tempat ini. Bagi mereka, hari tanpa angin adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mendapatkan giok angin yang kuat. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar untuk para Kaisar Dewa. Namun,
Mereka tidak menemukan satupun giok angin ketika mereka memasuki tempat ini. Ini membuat mereka sangat bingung. Berbicara secara logis, karena tidak ada yang memasuki lembah hutan tanpa angin selama 10.000 tahun, pasti akan ada banyak giok angin. Kekuatan serangan pepohonan di sini baru saja berkurang. Kami adalah orang pertama yang masuk. Mungkinkah ada ahli yang datang ke sini sebelum hari yang tidak berangin? Beberapa ahli mengungkapkan ekspresi terkejut dan merasa sedikit jelek. Hari tanpa angin adalah hari panen bagi mereka. Sekarang tidak ada giok angin, itu membuat mereka merasa tidak bahagia. Ayo terus masuk dan lihat. Mata para kaisar dewa berkedip saat mereka terus masuk lebih dalam. Namun, semakin dekat mereka ke bagian dalam lembah hutan tanpa angin, semakin rapat pepohonan dan semakin kuat kekuatan serangan mereka. Semakin cepat mereka maju, semakin lambat mereka. Namun, setelah maju selama puluhan menit, mereka tetap tidak menemukan batu giok angin. Ini membuat ekspresi mereka menjadi semakin canggung. Bagaimana situasi dengan hari-hari tanpa angin kali ini? Apa yang terjadi di hutan tanpa angin? Kaisar Dewa sedikit tidak mau dan hanya bisa menguatkan diri untuk terus maju. Setiap kali tidak ada angin, meski mereka tidak bisa mencapai bagian terdalam, mereka masih bisa bergerak maju sejauh miliaran kilometer. Namun, apa yang tidak diketahui oleh para dewa surgawi adalah bahwa miliaran kilometer di depan mereka, seseorang dengan gila-gilaan memanen batu giok angin dan bulu suci. Kekuatan serangan pohon semakin kuat dan kuat. Di lembah hutan yang tak berangin, ekspresi Wang Xian berubah sedikit serius setelah dia memanen satu bulu suci. Dia sudah berkelana jauh ke dalam lembah hutan yang tak berangin. Setelah terbang selama 2 hari penuh, dia bahkan bisa melihat ujung lembah hutan yang tak berangin. Di ujung lembah ada puncak gunung yang menjulang tinggi dengan pepohonan yang padat di atasnya. Namun, ketika Wang Xian memperoleh bulu suci ke-26, kekuatan serangan pohon telah membuat Wang Xian sangat sulit untuk menghadapinya. Tanda seru 26. Termasuk yang sudah saya dapatkan, totalnya ada 27. Masih ada 22 lagi. Namun, lembah hutan tak berangin ini sepertinya akan segera berakhir. Saya masih bisa membuatnya di sana dan masih ada bulu suci, tetapi harus ada kurang dari 22 bulu. Mungkinkah ada bulu suci yang hilang di sini? Ekspresi Wang Xian sedikit jelek. Hutan tanpa angin akan segera berakhir, dan masih ada 22 bulu suci yang hilang. Jika tidak ada cukup bulu suci di sini, itu akan merepotkan. Di lautan bintang yang luas, di mana dia bisa menemukan sehelai bulu pun. Ayo terus masuk lebih dalam. Wang Xian mengerutkan kening dan terus terbang ke depan. Setelah terbang selama beberapa menit, Wang Xian tidak menemukan satupun giok angin atau bulu suci. Ini membuat ekspresinya semakin buruk. Dia hampir di akhir. Aku hampir sampai. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puncak gunung di ujung sudah tepat di depannya. Wang Xian bisa merasakan keberadaan bulu suci di sayap suci yang baru jadi. Namun, bahkan jika dia memiliki 1 bulu suci, dia masih kurang dari 21. Hah! Tiba-tiba, ketika tatapan Wang Xian menyapu sekelilingnya, dia benar-benar terpana. Dia melihat ke depan dengan takjub dengan ekspresi kaget di wajahnya. Di ujung lembah hutan yang tak berangin, ada pohon yang sangat besar. Pohon ini 10 kali lebih besar dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Cabang-cabang pohon memiliki panjang yang tidak normal dengan daun yang padat di atasnya. Namun, di tengah pohon ini, ada giok angin. Giok angin ini berbentuk burung. Namun, itu beberapa kali ukuran Dewa Kaisar Win Jade tingkat pertama. Ukurannya sekitar setengah meter. Namun, bukan itu yang mengejutkan Wang Xian. Yang mengejutkannya adalah ada bulu suci di sayap burung ini. Dengan kata lain, semua bulu suci dari sayap suci yang baru jadi ada di sini. Saya tidak mengharapkan itu. Haha, saya benar-benar tidak menyangka semua bulu suci ada di sini. Mata Wang Xian terbakar karena kegembiraan. Dia mengira akan ada kekurangan bulu suci, tetapi dia tidak menyangka semua bulu suci yang tersisa akan ada di sini. Kejutan yang menyenangkan. Namun, segera, ekspresinya berubah serius. Pohon terakhir di lembah hutan tak berangin adalah pohon terbesar. Itu 10 kali lebih besar dari pohon lainnya. Ini juga berarti bahwa serangan pohon ini sangat menakutkan. Wang Xian menatap pohon itu, ekspresinya terus berubah. Aku harus mendapatkan bulu suci. Bahkan jika tubuhku ambruk atau bahkan mati, aku harus mendapatkannya. Saat aku mendapatkan bulu suci, aku akan menyimpan bulu suci dan giok angin itu ke Istana Naga. Wang Xian menggertakkan giginya saat tatapan tegas muncul di matanya. Dia bertekad untuk mendapatkan bulu suci.
Jika dia tidak bisa mendapatkan bulu-bulu suci ini selama hari-hari tanpa angin, dia mungkin harus meningkatkan kekuatan tempurnya ke tahap ketiga atau keempat dari alam Dewa Kosong sebelum dia bisa mendapatkan bulu-bulu suci ini setelah hari-hari tanpa angin. Aku akan memberikan segalanya. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Saat berikutnya, tubuhnya mulai berubah perlahan. Naga suci 7 warna sepanjang 2 meter muncul. Yang sedikit aneh adalah ada sepasang sayap tulang di tubuh naga suci 7 warna. Setelah berubah menjadi naga dewa, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Energi kuning tanah mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku akan beruntung jika aku tidak mati. Wang Xian mengepalkan cakar naganya sedikit dan mendekat perlahan. Berdengung. Kicau, kicau, kicau. Saat cakar naga Wang Xian mencengkeram Feng Yu tipe burung, cahaya hijau keluar dari pupil Feng Yu tipe burung. Suara tajam keluar dari mulutnya. Seolah-olah Feng Yu tipe burung selamat. Aura yang sangat menakutkan dipancarkan dari giok angin tipe burung. Pada saat ini, wajah Wang Xian sangat pucat. Mata sedingin esnya menatap Wang Xian saat sayapnya sedikit bergetar. Itu psikis. Wajah Wang Xian dipenuhi keringat dingin. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Dengan Kaisar Dewa tingkat 2 dari Void Wind Jade dan 22 bulu suci, seberapa kuat kedua kekuatan ini jika digabungkan? Akan sangat mudah untuk membunuh Wang Xian secara instan. Menabrak. Sayap giok angin jenis burung bergetar sedikit seolah-olah teror besar akan turun. Berdengung. Saat Wang Xian hendak melarikan diri untuk hidupnya, sayap suci yang belum tahu di belakangnya tiba-tiba bergetar. Gelombang energi menyelimuti giok angin tipe burung. Bulu suci di atasnya sedikit bergetar. CHIRP CHIRP. Teriakan sedih datang dari giok angin tipe burung. Retakan. Secercah harapan melintas di mata Wang Xian. Cakar naganya meraih giok angin tipe burung dan mengupasnya dari pohon. Berdengung. Saat berikutnya, dia menyimpan giok angin tipe burung. Saya mendapatkannya. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Saya mendapatkannya. Saya mendapatkan semuanya. Saya mendapatkan semua 49 bulu suci. Selain itu, ada juga sejumlah besar batu giok angin. Haha, Wang Xian tidak bisa menahan tawa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, mungkin itu karena kegembiraan yang luar biasa yang menyebabkan kesedihan. Ketika dia menyentuh giok angin tipe burung, pohon besar itu belum menyerangnya. Ketika dia telah sepenuhnya menyimpan giok angin tipe burung, pohon itu bergerak. Itu setidaknya 10 kali lebih besar dari pohon lainnya. Ada puluhan juta daun di atasnya. Selanjutnya, cabang-cabang memancarkan cahaya hijau. Mereka tampak seperti cambuk angin yang menakutkan. Angin cambuk dan puluhan juta daun langsung menyerang Wang Xian. Oh tidak, Wang Xian merasakan serangan yang mengerikan itu dan ekspresinya berubah drastis. Pertahanan hukum unsur bumi yang tebal dan berat muncul di depannya seketika. Bang, bang, bang. Namun, pertahanan hukum unsur bumi bahkan tidak bertahan selama 0,0001 detik sebelum runtuh. Satu demi satu, serangan mendarat di tubuh Wang Xian. Cek. Wang Xian merasa ngeri. Dia merasa bahwa dia akan dihancurkan oleh daun dan ranting di saat berikutnya. Dia pasti tidak akan selamat. Dia tiba-tiba berpikir dan membungkus bagian vitalnya dengan sayap suci awal. Kepala, hati. Ketika sayap suci baru saja menutupi kepala dan jantungnya, dia menyadari bahwa sisa tubuhnya telah menghilang. Ya, semuanya telah menghilang. Mereka telah dilenyapkan oleh serangan mengerikan itu. Namun, pada saat ini, Wang Xian memiliki pandangan yang bersemangat di matanya. Sayap suci yang baru jadi bisa menahan serangan dari daun dan cabang. Kepala dan hati saja sudah cukup. Bahkan jika itu hanya pemulihan, itu tidak akan memakan waktu lama. Matanya bersinar saat dia dengan cepat melarikan diri keluar. Kepalanya bergerak sedikit dan berubah menjadi bentuk manusia. Tubuh yang menghilang dipulihkan oleh energi naganya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, Wang Xian tidak menyangka pohon di belakangnya akan melancarkan serangan putaran kedua. Alasan mengapa dia memiliki sayap suci tanpa prima adalah karena dia tidak akan diserang lagi selama dia menghindari serangan putaran pertama. Namun, dia tidak menyangka pohon itu akan meluncurkan serangan putaran kedua. Kali ini, serangan itu agak familiar. Cabang-cabang dan daun memadat menjadi bentuk kipas dan langsung menuju ke arahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kipas besar itu membawa kekuatan hukum atribut angin yang menakutkan. Ketika dia mengipasi kipas ke arahnya, topan besar terbentuk di depan kipas.
Serangan mengerikan itu membuat ekspresi Wang Xian berubah drastis. Dia menggunakan sayap suci yang belum tahu untuk melindungi titik vitalnya. Ledakan. Gelombang energi angin yang menakutkan menyerbu ke arahnya secara langsung. Tanda seru. Lengan dan kakinya terhempas seperti bunga dandelion saat energi angin menyerang dan menghilang. Hanya area yang dilindungi oleh Saint Wings yang baru jadi yang tidak dihancurkan. Kekuatan badai yang mengerikan sekali lagi menyebabkan tubuhnya terbang ke kejauhan. Kali ini, dia terbang lebih ganas dan tragis. Wang Xian merasa dia bersiul di udara. Kecepatan di mana dia dikirim terbang 2 kali lebih cepat dari penerbangan kecepatan penuhnya. Ketika dia menabrak pohon lain di sepanjang jalan, pohon itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Konsep macam apa ini? Kepalanya mulai retak. Wang Xian mengerahkan energinya untuk melindungi kepala dan hatinya dengan sekuat tenaga. Dia pulih dan retak lagi dan lagi, menyebabkan wajah Wang Xian menjadi pucat tidak normal. Brengsek. Sudah 2 hari. Sudah 2 hari penuh, tapi aku belum pernah bertemu satu pun Feng Yu. Apa yang sebenarnya terjadi di lembah hutan tanpa angin? Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang diselimuti hukum atribut angin mengamati sekelilingnya dengan ekspresi malu. Sudah lebih dari 2 hari sejak dia memasuki hutan tanpa angin. Dia belum melihat satu pun batu giok angin. Hanya ada satu harta karun di hutan tanpa angin, batu giok angin. Namun, dia belum mendapatkan satu pun. Beberapa kaisar dewa yang masuk sudah kembali. Dia merasa marah. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk terus masuk lebih dalam. Namun, hasilnya sama dengan pintu masuk. Win Jade bahkan tidak memiliki satu bulu pun. Ini membuatnya sedikit marah. Hari tanpa angin hanya berlangsung selama 3 hari. Sekarang, waktu akan segera berlalu. Brengsek. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia bersiap untuk kembali. Namun, pada saat ini, sesuatu sepertinya telah terbang keluar dari kedalaman. Dia sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke atas. Itu manusia. Kecepatan yang mengerikan apa? Tidak, dia diserang. Dia sudah terluka parah. Dia mengangkat kepalanya dan hanya melihat penampilan buram. Melihat sosok itu menghilang, dia melihat ke arah kedalaman lembah hutan yang tak berangin lagi. Bagaimana dia bisa keluar dari kedalaman lembah hutan yang tak berangin? Apa yang sedang terjadi? Semua Win Jade telah menghilang. Apakah itu terkait dengan angka ini? Ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat ke arah di mana dia menghilang. Sambil menggertakkan giginya, dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar ke arah itu. Namun, karena gangguan pepohonan, kecepatannya menjadi sangat lambat. Bang, bang, bang. Di bawah serangan pohon di ujung lembah hutan yang tak berangin, Wang Xian sekali lagi mengalami perasaan terlempar ke belakang. Kali ini, bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dampak yang kuat menyebabkan tubuhnya runtuh dengan cepat. Sebuah serangan menyebabkan dia dikirim terbang sejauh miliaran mil. Di tengah jalan, tubuhnya menabrak puncak gunung yang besar dan langsung menembus puncak gunung. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Ledakan. Di suatu tempat di hutan yang tidak berangin, tubuh Wang Xian menabrak tempat itu dengan keras, membentuk lubang yang sangat besar. Uhuk-uhuk. Wang Xian, yang terbaring di lubang besar, mengeluarkan darah segar. Wajahnya sangat pucat. Cedera kali ini lebih dari 10 kali lebih berat dari yang sebelumnya. Namun, selama dia bisa mempertahankan hidupnya, tidak akan sulit baginya untuk pulih. Dia mengamati sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi terdiam. Serangan ini menyebabkan dia terbang mundur lebih dari setengah hutan tanpa angin. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia tidak bertemu wanita cantik. Bas-bas. Pada saat ini, Wang Xian merasakan bahwa batu komunikasi di sarang induk bergetar. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Formasi surga dan 8 ki akan bergegas. Ayo pulih di sini. Wang Xian ragu sejenak dan berpikir sendiri. Setelah memulihkan lukanya, dia akan mencari teknik pertempuran yang tak terkalahkan untuk mengenang masa lalu sebelum kembali ke Istana Naga. Tubuhnya bergerak dan terbang ke tempat yang tidak jauh dari lubang besar itu. Dia duduk bersila di sana untuk memulihkan luka-lukanya. Kali ini, lukanya memang sangat serius. Tubuhnya telah dihancurkan ratusan kali. Jika dia tidak memiliki tubuh naga suci dan memiliki energi naga yang kuat, dia mungkin sudah mati. Namun, itu semua sepadan. Duduk bersila di tanah, Wang Xian menyerap energi spiritual di sekitarnya dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Suara keras datang dari sisi ini. Ayo pergi dan lihat. Mungkinkah beberapa harta telah digali? Harta karun. Anda berani memikirkannya. Harta apa lagi yang ada di hutan tak berangin selain Feng Yu?
Kami benar-benar tidak beruntung kali ini. Kami bahkan tidak mendapatkan beberapa giok angin. Demon itu. Namun, tidak lama setelah Wang Xian duduk bersila dan pulih, suara-suara terdengar. Di sebelah kanan, lebih dari 20 sosok terbang di atas. Saat mereka terbang, mereka mengobrol satu sama lain. Ekspresi mereka sedikit jelek. Setelah mereka memasuki tempat ini, mereka tidak seberuntung itu setelah bertemu lebih dari 20 Winjade. Mereka bahkan tidak mendapatkan 20 giok angin aneh itu. Ini membuat mereka marah. Setelah gagal mendapatkan apapun selama 2 hari, mereka menjadi lebih mudah tersinggung. Mereka segera bergegas ketika mereka mendengar suara keras. Ada lubang besar di sana. Tidak ada harta di dalamnya. Lebih dari 20 orang terbang di atas. Mereka melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Lihat, kakak lama, ada orang di sana. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Xian yang sedang duduk bersila di tanah. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda yang berlumuran darah. Wajahnya sangat pucat. Pria muda itu terlihat sangat lemah. Itu dia, kakak lama. Dia salah satu dari sedikit orang yang kita temui sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pemuda menatap Wang Xian dan berkata dengan heran. Tampaknya itu benar. Pria parubaya yang memimpin, kakak laki-laki panjang, menilai Wang Xian dan mengangkat alisnya. Dia memiliki kesan tentang pemuda di depannya. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan Feng Yu yang berusia 20 tahun, sudah ada 5 orang di sana. Pemuda ini adalah salah satunya. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang duduk bersila, juga merasakan seseorang telah datang. Dia membuka matanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia juga mengakui bahwa mereka adalah murid dari Sekte Bang. Dia mengambil ramuan dan meletakkannya di mulutnya. Dia terus menutup matanya dan mengabaikan mereka. Cedera orang ini tampaknya sangat serius. Melihat Wang Xian membuka matanya dan menutupnya lagi, kata salah satu pria parubaya. Kakak Long, apakah kamu memperhatikan ramuan yang baru saja dia ambil? Sepertinya levelnya sangat tinggi. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang agak kurus di sebelah kiri memiliki pancaran api di matanya. Apa? Kakak Long menatap pria parubaya kurus itu dengan bingung. Pria parubaya kurus itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap sosok di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Saat berikutnya, dia bergerak dan mengeluarkan cincin kurungan di tangannya. Dia mengunci Wang Xian. Orang ini, Tan Lang. Murid dari 8 mandul melihat pria parubaya kurus itu langsung menyerang pemuda itu. Mereka sedikit mengernyit dan perlahan menggelengkan kepala. Namun, mereka tidak menghentikannya. Tan Lang adalah nama pria parubaya itu. Adapun apakah itu nama aslinya, mereka juga tidak tahu. Tan Lang adalah seorang Grandmaster Alkemis dan tahu banyak tentang pil obat. Tanda seru. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa serigala rakus terkenal karena keserakahannya. Begitu dia menemukan harta karun, selama dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dia tidak akan pernah menyerah. Melihat rakus mengeluarkan cincin penjara dan menyerang pemuda itu, ditambah dengan kata-kata Ravenous Wolf barusan, mereka tahu bahwa ramuan yang dikonsumsi pemuda itu tidak sederhana. Ravenous Wolf ingin bergerak. Orang-orang dari bank dan yang lainnya menonton dengan acuh tak acuh dengan senyum di wajah mereka. Pada saat ini, Wang Xian yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada cincin kurungan yang menuju ke arahnya. Tatapannya tertuju pada pria parubaya serakah di depannya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya. Berdengung, cincin kurungan datang ke atas kepalanya dan menguncinya. Ketika pria parubaya kurus di depan melihat bahwa cincin pengurungan menguncinya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Bang! Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Xian. Cincin penjara di atas kepalanya tiba-tiba runtuh. Ledakan. Saat berikutnya, keserakahan melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan kengerian. Dia menatap seluruh tubuhnya dengan ngeri. Dia menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya perlahan-lahan pecah. Tubuhnya menghilang dengan cepat. Sebuah teror besar turun di hatinya. Ancaman kematian menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Tidak, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan saat dia menatap Wang Xian di depannya dengan ngeri. Di belakang, sekelompok murid dari 8 mandul yang sedang menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi kaget saat melihat tubuh Tan Lang hancur dan menghilang dengan cepat. Oh tidak, pemuda itu sangat kuat. Kakak Long, yang merupakan pemimpinnya, memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat dia berteriak kaget. Tubuhnya bergerak, ingin melindungi Tan Lang. Tidak. Namun saat ini,
Tubuh Tan Lang telah benar-benar hancur, menghilang sedikit demi sedikit. Dia tidak pernah bisa membayangkan mengapa kekuatan pemuda ini begitu menakutkan. Dulu ketika mereka mencoba merebut Feng Yu darinya, dia bahkan tidak berani melawan, mengapa dia melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan sekarang. Untuk dapat membuat Raja Abadi level 6 seperti dia tidak berdaya, seberapa kuat dia. HMPH. Melihat tubuh Tan Lang berubah menjadi abu, Wang Xian mendengus dingin dan menatap kakak lama yang berusaha menyelamatkan Tan Lang. Ledakan. Pada saat berikutnya, nyala api yang mengerikan muncul di sekitar saudara lama. Apa? Oh tidak, pergi dan dapatkan bantuan. Nyala api mengelilingi saudara lama. Wajahnya dipenuhi kengerian saat dia menatap Wang Xian, yang sedang duduk bersila. Segera, dia berteriak keras. Ledakan. Namun, pada saat ini, nyala api semakin kuat dan menyelimuti tubuhnya. Itu menyebabkan dia menghilang bahkan sebelum dia bisa menjerit. Dia sudah mati. Dari kematian serigala rakus hingga kematian kakak Long, semuanya terjadi dalam sekejap. Namun, pemuda yang duduk di sana tidak bergerak sama sekali. Dia menatap mereka dengan dingin. Kekuatan macam apa ini? Raja Abadi tingkat 8. Bisakah Raja Abadi tingkat 8 melakukannya? Bum bum bum. Pada saat ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka telah menyinggung keberadaan yang tidak mampu mereka singgung. Seorang pria parubaya buru-buru mengeluarkan barang dan menembakkannya ke langit. Sinyal mara bahaya dari para murid dari 8 sekte tandus ditransmisikan dari langit di atas hutan yang tidak berangin. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia sedikit mengernyit. Benar-benar killjoy. Dia berdiri perlahan dan jejak kekuatan dipancarkan dari tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya sekelompok orang di depannya bertemu. Terakhir kali, ketika Wang Xian hendak bergerak, dia kebetulan tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Mereka telah lolos dari bencana. Namun, sekarang, mereka justru memprovokasi dia dan menggunakan ring penjara untuk memenjarakannya. Apa yang mereka coba lakukan? Merampok dia, atau bunuh dia? Hehe, Wang Xian menatap mereka dan merasa sedikit geli. Mereka juga luar biasa dan beruntung bisa merampok Kaisar Langit. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Jejak kekuatan ditembakkan dari tubuh Wang Xian. Ekspresi mereka berubah drastis dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa pria parubaya berteriak dengan tergesa-gesa. Beberapa pemuda di samping mereka sedikit gemetar dan sosok mereka ilusi. Mereka ingin melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, aura menakutkan bergetar sedikit dan sosok ilusi mereka berangsur-angsur mengeras. Ini tidak mungkin. Beberapa dari mereka meraung tak percaya saat tubuh mereka bergetar. Keberadaan macam apa pemuda ini? Sekelompok orang yang mencari kematian. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Energi di sekitarnya sedikit bergetar. Gelombang energi yang membuat mereka merasa putus asa mengalir ke arah tubuhnya. Tidak, sekitar 20 orang yang tersisa meraung ketakutan. Peng peng peng. Saat berikutnya, mayat-mayat itu jatuh ke tanah satu demi satu. Mayat jatuh dan tidak memiliki pertahanan. Mereka mengaduk angin dan pohon-pohon di sekitarnya mulai menyerang satu demi satu. Daun dan dahan berjatuhan di tubuh mereka, menembus tubuh mereka. Itu sangat tragis. Mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri dan tidak bisa hidup. Di sana adalah lokasi sinyal mara bahaya 8 murid kita yang sunyi. Bahaya apa yang mereka temui? Murid-murid yang datang kali ini semuanya berada di tingkat Raja Dewa. Mungkinkah mereka memperebutkan Feng Yu? Pada saat yang sama, tidak jauh dari sini, lebih dari selusin sosok terbang dengan cepat. Di tempat lain, sinyal mara bahaya 8 murid yang sunyi juga menarik banyak 8 ahli dan murid yang sunyi untuk segera bergegas. Ketika beberapa murid dari faksi lain melihat sinyal mara bahaya, mereka mengungkapkan ekspresi penasaran di wajah mereka. Beberapa dari mereka yang dekat dengan mereka juga bergegas. Mengirim suara sinyal saat ini kemungkinan besar demi merebut Feng Yu. Mereka semua ada di sini untuk Feng Yu. Secara alami, mereka harus pergi dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu. Seseorang bergegas begitu cepat. Saat ini, Wang Xian sedang berjalan menuju mayat. Sebelum dia tiba di depan mayat, dia merasakan seseorang terbang dengan cepat. Ada lebih dari selusin angka. Mereka sedikit lebih kuat dari orang-orang yang telah dia bunuh. Pemimpinnya adalah sesepuh raja tingkat 9 yang abadi. Di mana murid-murid kita dari 8 mandul. Lebih dari selusin orang terbang.
Salah satu tetua mengamati sekeliling dan berteriak dengan ragu. Lihat ke bawah. Salah satu dari mereka langsung berteriak. Lebih dari selusin dari mereka melihat ke bawah. Ketika mereka melihat lebih dari 20 mayat, niat membunuh yang kuat muncul di wajah mereka. Mata mereka segera tertuju pada Wang Xian, yang berada di depan mayat. Kelilingi dia. Seorang penatua segera meraung. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Wang Xian. Kakak keempat menatap Wang Xian yang dikelilingi di tengah dan berteriak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi tanpa meninggalkan jejak. Dia menekannya dan segera menyimpannya. Dia mengertakkan gigi dan memimpin kelompok saudara dan saudari senior ke dalam ruangan. Sekilas dia bisa mengerti sedikit tentang situasinya. Tanda seru. Namun, tuannya pernah menginstruksikannya untuk melindungi keselamatan Wang Xian. Sekarang setelah mereka bertemu, dia tidak bisa hanya duduk diam. Bahkan jika kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Oke, ketika Wang Xian mendengar suara-suara dari belakang, dia juga bisa merasakan kamu Lui Ying dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka mereka benar-benar berani terlibat. Orang harus tahu bahwa dalam situasi saat ini, mereka malah berada dalam masalah besar. Tentu saja, inilah yang dipikirkan Wang Xian dari sudut pandang mereka. Menurut pendapat Wang Xian, situasi saat ini dapat diselesaikan dengan menjentikkan jarinya. Wang Xian, kamu baik-baik saja. Mengapa ada begitu banyak luka di tubuhmu? Ye Luiying dan yang lainnya terbang. Melihat noda darah di tubuh Wang Xian dan ekspresi pucatnya, mereka bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Hehe, aku tidak menyangka kalian punya teman. Itu sempurna. Bunuh mereka semua satu per satu. Murid dari 8 sekte tandus yang mengelilingi Wang Xian tidak menghentikan kamu Lui Ying dan yang lainnya untuk terbang. Sebaliknya, mereka memandang mereka dengan dingin. Karena teman mereka telah tiba, mereka harus membayar harganya bersama. Wang Xian, apa yang terjadi? Ekspresi kakak perempuan keempat berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata yang perkasa dari 8 mandul. Dia bertanya pada Wang Xian. Tidak apa, murid dari 8 mandul melihat bahwa saya terluka dan ingin merebut sesuatu dari mereka. Mereka membunuh mereka dengan santai. Namun, kata-katanya membuat wajah kakak perempuan keempat, Ye Luiying, dan yang lainnya menjadi pucat. Dia membunuh murid-murid dari 8 mandul dengan santai. Ini menghancurkan langit. Wang Xian, tunda sebentar. Tuan kita akan segera datang. Kakak perempuan keempat mengertakkan gigi dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Berdengung. Segera setelah saudari senior keempat menyelesaikan hukumannya, satu demi satu cincin kurungan menyerang mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa menghindari penguncian Elder Bang. Satu demi satu, cincin kurungan melayang di atas kepala mereka. Ini membuat hati mereka tenggelam sedikit. Tangkap semuanya. Jika mereka berani membunuh murid-murid kita, kita akan membuat mereka membayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat harganya. Suara dingin tetua Zhou terdengar. Tunggu, kalian orang-orang dari bank yang mendambakan harta Wang Xian terlebih dahulu. Itu sebabnya kami mengambil tindakan. Ekspresi kakak perempuan keempat berubah dan dia langsung berteriak keras. Terlepas dari alasannya, karena mereka berani membunuh murid kita dari bank, mereka harus membayar harganya. Penatua berbohong berkata dengan wajah dingin. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, para murid di sekitarnya siap untuk bergerak. Kami adalah murid dari wilayah suci. Merasakan kekuatan di sekitar mereka, kakak perempuan keempat memucat dan berkata langsung. Apa? Mendengar kata-katanya, tetua berbohong dan tetua Zhou di depan mereka menyipitkan mata. Hehe, wilayah suci, menurutmu apakah seorang murid dari wilayah suci yang membunuh murid-murid kita dari 8 mandul akan dapat lolos dari bencana ini? Atau apakah menurutmu murid kami akan takut ketika mereka mendengar bahwa kamu adalah murid wilayah suci? Wajah penatua Zhou dingin saat dia menatap mereka. Tidak, kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Kakak perempuan keempat segera menggelengkan kepalanya. Wilayah suci lebih lemah dari 8 tandus. Dia mengungkapkan identitasnya bukan untuk mengancam para tetua dari 8 mandul, tetapi untuk mengulur waktu. Dia harus menunggu tuannya untuk menangani masalah ini. Yang bisa dia lakukan adalah mengulur waktu. Tidak peduli apa, reputasi dunia suci masih berguna. Penatua 8 mandul tidak akan menjadi tidak bermoral seperti sebelumnya. Mereka adalah murid dari Saint Realm. Para murid dari alam suci membunuh para murid dari 8 mandul. Ini bukan masalah kecil.
Jika kita tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan perselisihan antara kedua kekuatan. Saya tidak berharap mereka menjadi murid tingkat suci. Mereka tiba-tiba bertabrakan. 7 atau 8 orang yang menonton sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata mereka. Kejutan muncul di wajah mereka. Masalah ini melibatkan murid tingkat suci, jadi itu bukan masalah sederhana. Sementara mereka berbicara, beberapa orang bergegas. Ketika mereka melihat apa yang ada di depan mereka, mereka saling berbisik. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Jika Anda membunuh murid kami dari 8 mandul, Anda akan mati. Bahkan alam suci pun tidak berguna. Penatua Zhou meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Tuan kita akan segera datang. Saat dia datang, dia akan memberimu penjelasan. Ekspresi kakak perempuan keempat sedikit berubah saat dia berteriak keras lagi. Menguasai. Para ahli dari 8 mandul sedikit menyipitkan mata. Bunuh anak itu terlebih dahulu dan tangkap 4 lainnya. Nanti, saya ingin melihat bagaimana wilayah suci akan menjawab kita. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh saudari senior keempat dan yang lainnya adalah bahwa Bang yang lebih tua tidak memberi mereka waktu sama sekali dan memberi mereka perintah secara langsung. Oh tidak, Wang Xian, hati-hati. Ekspresi kakak perempuan keempat dan yang lainnya berubah drastis saat mereka buru-buru berkata kepada Wang Xian. Reputasi wilayah suci sama sekali tidak berguna bagi pihak lain. Cek, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh Bos Wang. Namun, tiba-tiba, suara yang sedikit arogan datang dari luar. Sesosok terbang lurus ke arah mereka. Bos Wang. Orang yang datang tak terkalahkan dalam hal teknik bertarung. Dia juga tertarik dengan sinyal mara bahaya dari daerah sekitarnya. Hutan tanpa angin itu tidak besar. Bang menyukai gaya pertempuran hidup yang tak terkalahkan seperti ini. Secara alami, dia sangat tertarik dengan hal semacam ini dan segera bergegas. Namun, ketika dia tiba di sini, ketika Bang melihat Wang Xian, dia langsung menjadi cemas. Orang-orang Bang sebenarnya ingin membunuh Bos Wang. Ini keterlaluan. Kakak tak terkalahkan, jangan terlibat dalam masalah ini. Di belakang, beberapa pemuda buru-buru berbicara dengan Bang. Ekspresi mereka sedikit berubah karena mereka memiliki firasat buruk. Ekspresi Tianxin juga sedikit berubah saat dia melihat sosok teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ini terkait dengan tanah tandus. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti, bahkan jika latar belakang mereka sangat dalam. Apa yang dilakukan teknik pertarungan tak terkalahkan? Apakah dia menyebabkan masalah? Jika dia benar-benar menimbulkan masalah, bahkan tuannya mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Beberapa pria parubaya di belakang Tianxin berbicara dengan ekspresi yang sedikit jelek. Bos Wang, teknik pertempuran tak terkalahkan mengabaikan teriakan di belakangnya. Dia terbang ke sisi Wang Xian dan berteriak sekali lagi. Oh, kebetulan sekali. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresinya tenang seolah-olah situasi di hadapannya tidak ada hubungannya dengan dia. Hehe, Bos Wang, ini takdir. Bos Wang, jangan khawatir. Di wilayah teknik pertarunganku yang tak terkalahkan, tidak ada yang bisa menggertakmu. Tak terkalahkan tersenyum pada Wang Xian saat dia berbicara. Dia kemudian menoleh dan melihat ke arah Bang dan yang lainnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, apa? Bosku yang tak terkalahkan adalah seseorang yang bisa kamu bully. Tak terkalahkan dalam pertempuran. Para tetua Bang sedikit mengernyit ketika mereka melihat tak terkalahkan dalam pertempuran. Tak terkalahkan dalam hal teknik pertempuran, murid terakhir dari Kaisar Langit Sang Sui. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Sang Sui juga seorang Kaisar Langit veteran dari 8 mandul. Kaisar Langit Sang Sui bukanlah Kaisar Langit dari 8 mandul, tetapi dia memiliki beberapa hubungan dengan Kaisar Langit dari 8 mandul. Hubungan mereka tidak baik atau buruk. Namun, dia masih murid terakhir dari seorang Kaisar Langit. Mereka sedikit mengernyit dan menatap Wang Xian dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda benar-benar akan memikat murid terakhir dari wilayah suci dan Kaisar Langit Sang Sui. Tanda seru, Tuan muda yang tak terkalahkan dalam hukum pertempuran, tidak ada yang bisa membunuh murid kita dan pergi dengan selamat. Jika kita membiarkan dia pergi, kemana perginya reputasi kita? Tuan muda yang tak terkalahkan dalam hukum pertempuran, tolong jangan mempersulit kami. Jika kita tidak punya pilihan lain, kita hanya bisa menyinggung perasaannya. Penatua Lai mengerutkan kening dan mengingatkan situasi yang tak terkalahkan. Saat ini, ratusan orang telah berkumpul di sekitarnya. Para ahli dari 8 Desolate, 6 arah, dan domain lain telah berkumpul.
Jika mereka melepaskan seseorang yang telah membunuh murid mereka, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Pada saat itu, orang lain akan mengatakan bahwa mereka, 8 orang yang terlantar, penakut dan takut akan kesulitan. Lagi pula, teknik pertempuran yang tak terkalahkan hanya memiliki kaisar ilahi di belakangnya. Kekuatan domain suci juga lebih lemah dari mereka, 8 Desolate. Menyinggung. Saya juga ingin mengatakan ini kepada Anda sekarang. Jika kamu tidak menyerah, maka aku hanya bisa menyinggungmu. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga mengungkapkan ekspresi dingin. Dengan lambaian tangannya, cincin air muncul di tangannya. Setiap cincin air mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini membuat jantung setiap orang sedikit berdebar. Itu adalah senjata ilahi yang digunakan oleh Dewa Kaisar Sang Sui di masa lalu. Itu cincin air yang berat, itu adalah senjata dewa yang terkenal sebelum Kaisar Dewa Air Atas menjadi Kaisar Dewa. Dikatakan bahwa senjata dewa ini sangat kuat dan memiliki kecerdasannya sendiri. Siapa yang mengira itu akan berada di tangan seorang pejuang yang tak terkalahkan? Harta karun yang luar biasa, itu bisa memungkinkan seorang pejuang yang tak terkalahkan untuk bertarung di atas levelnya, bahkan bisa bertarung melawan Raja Dewa tertinggi yang abadi. Ketika cincin air deras muncul, semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi syok. Ekspresi para ahli dari 8 Desolate juga sangat berubah, dan ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, apakah kamu akan menjadi musuh dengan 8 Desolate kami? Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Penatua Zhou menatap tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dengan wajah penuh niat membunuh saat dia menggeram dengan suara rendah. Tatapan para ahli lain dari 8 Desolates juga dingin. Aku tidak peduli siapa kalian semua. Jika Anda berani menyentuh bos saya yang tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, tanyakan apakah saya setuju. Kakak tak terkalahkan, ayo, jangan terlibat dalam masalah ini. Beberapa pemuda dari samping yang mengikuti tak terkalahkan berteriak dengan cemas. Pada saat ini, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Pihak lainnya adalah sesepuh dari 8 Desolates. Pemuda itu telah membunuh 8 murid yang terlantar. Ini bukan masalah kecil. Setelah teknik pertempuran yang tak terkalahkan terlibat, jika dia benar-benar membuat marah 8 mandul, bahkan Kaisar Ilahi Sang Sui mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, akan ada masalah besar. Tak terkalahkan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Ketika Tianxin melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia ingin terbang ke arahnya. Saudari junior, jangan terlibat. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan adalah pembuat onar. Di belakangnya, seorang pria parubaya segera meraih lengan Tianxin dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Nona, lawannya 8 Desolate. Jika kita benar-benar membuat marah 8 Desolate, bahkan Dewa Kaisar Sang Sui harus membayar harganya. Pria parubaya lainnya buru-buru berkata kepada Tianxin. Tianxin mengungkapkan ekspresi cemas dan memandang tak terkalahkan di depannya dengan gelisah. Tidak apa-apa, saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh bos Wang dengan saya di sekitar. HMPH. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata kepada Tianxin dan yang lainnya. Dia mendengus pelan dan menatap murid-murid dari 8 mandul. Bos Wang, cari kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan membantumu menangkis mereka. Pada saat yang sama, teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengirimkan transmisi suara ke Wang Xian. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan di depannya dan kemudian menatap kamu Lui Ying dan saudara-saudara senior lainnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Saat ini, dia memiliki kekuatan tempur Dewa Langit. Namun, lukanya terlalu parah setelah diserang pohon. Cederanya dari terakhir kali akan pulih dalam sehari. Sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Ini sekunder. Saat ini, kekuatan tempurnya hanya sekitar level 9 dari Dewa Langit. Tentu saja, ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan ofensif dari Dewa Langit masih bisa dilepaskan untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, tidak diragukan lagi bahwa lukanya bahkan lebih serius. Oleh karena itu, menurutnya hal itu tidak perlu. Heaven Array 8 Ki akan segera tiba. Dia hanya perlu menunggu di sini. Terlebih lagi, melihat beberapa kutu melompat-lompat di depannya, dia memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah monkey. Teknik pertarungannya tidak terkalahkan, sama seperti sebelumnya. Dia sangat setia. Dulu, saat diburu, anak ini pernah membantunya beberapa kali. Dia mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Tindakan Ye Luiying dan rekan-rekan muridnya sedikit mengejutkan Wang Xian.
Menghadapi kekuatan seperti Bang, mereka sebenarnya berani berdiri di depannya. Seseorang yang dia bisa berteman. Seperti yang dikatakan generasi kedua yang kaya di bumi di masa lalu. Saya tidak melihat kekayaan orang lain ketika saya berteman. Bagaimanapun, mereka tidak sekaya saya. Wang Xian sama sekarang. Saya tidak melihat kekuatan orang lain ketika saya berteman. Bagaimanapun, mereka tidak sekuat saya. Tentu saja, kata-kata ini sedikit sombong. Namun, dia berhak mengatakannya saat dia melihat langit berbintang yang cerah. Fiuh. Di samping Wang Xian, Ye Luiying dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan muncul. Penampilannya bisa sangat mengurangi tekanan mereka. Bum bum bum. HMPH, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Dia membunuh murid-murid kami dari 8 mandul dan membunuh mereka secara langsung. Siapa yang peduli dari faksi apa dia berasal? Selain itu, dia membunuh murid-murid kita. Kami dari 8 tandus harus bertanya kepada wilayah suci dan Dewa Kaisar Sang Sui jika mereka ingin memulai perang. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang penuh martabat terdengar. Mendengar suara ini, para ahli dari 8 mandul segera mengungkapkan ekspresi hormat. Pelindung, Elder Zhou, Elder Lai, dan yang lainnya segera berteriak dengan hormat. Bas bas bas. Pada saat ini, 3 sosok bergegas mendekat. 3 pria tua. Pria tua di tengah memegang pengocok ekor kuda di tangannya dan memasang ekspresi dingin di wajahnya. 2 lainnya juga mengandung tekanan yang menakutkan. 3 pakar alam Dewa Puncak Raja dan 3 penjaga mandul. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Orang-orang di sekitar tidak terlalu kaget dengan kedatangan penjaga mandul. Ini karena sudah ada wali di hutan tanpa angin. Ketika suar sinyal naik ke langit, penjaga mandul akan dapat bergegas selama periode waktu ini. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah pelindung 8 kehancuran itu begitu kuat. Dia ingin membunuh pemuda itu dan menanyai Kaisar Dewa Air atas wilayah suci jika mereka akan memulai perang. Sebagai pelindung 8 kehancuran, mereka sudah berada di puncak 8 kehancuran. Mereka juga memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini terutama terjadi pada tetua yang memegang kocokan ekor kuda di tengah. Dia adalah keturunan Dewa Kaisar 8 kehancuran. F-Cek, Bos Wang, kami sedang bersiap untuk melarikan diri. Ketika teknik pertempuran tak terkalahkan melihat penjaga 8 mandul datang, ekspresinya berubah drastis saat dia berkata dengan cemas. Kami, 8 orang yang terlantar, harus membunuhnya. 4. 8 Desolate Protector telah tiba dan sama sekali tidak menaruh teknik pertempuran yang tak terkalahkan di matanya. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan juga tahu bahwa mungkin ada masalah di masa depan. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri. Ketika Ye Luiying dan saudara bela diri lainnya melihat penampilan pelindung 8 Desolate, wajah mereka menjadi pucat. Melarikan diri. Anda membunuh murid 8 Desolate kami di 8 Desolate, dan Anda masih ingin melarikan diri. Tanda seru. Ketika 8 pelindung Barents, yang memegang kocokan ekor kuda, mendengar kata-kata prajurit yang tak terkalahkan, tatapan mengejek muncul di matanya. Prajurit yang tak terkalahkan, jangan membuat masalah bagi tuanmu, dan jangan berpikir bahwa tuanmu bisa menyelamatkanmu jika kamu melakukan kesalahan. Bahkan tuanmu, Dewa Kaisar Sang Sui, tidak bisa melindungimu. Dia menatap prajurit yang tak terkalahkan dengan dingin dan memperingatkannya dengan suara yang dalam. HMPH, masalah ini tidak ada hubungannya dengan tuanku. Ini benar-benar perbuatanku sendiri. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan mendengus dingin. Hehe, jika itu ulahmu sendiri, maka kami akan membunuhmu. Pelindung Bang dengan dingin menatap teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan berkata dengan dingin. Dari sudut pandang mereka, tanpa Dewa Kaisar Sang Sui, memprovokasi mereka tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Udi, cepat datang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Ketika Tianxin mendengar kata-kata pelindung budi, ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia segera berbicara dengan Wudi tentang teknik pertempuran. Tianxin, bagaimana mungkin orang yang setia sepertiku, Wudi dari teknik bertarung, melakukan hal pengecut seperti itu? HMPH, hari ini tuan muda ini ingin mencoba budimu. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran berkata dengan dingin. Kakak tak terkalahkan terlalu setia. Namun, saya khawatir kita akan berada dalam masalah besar. Ayo cepat hubungi saudara senior kakak tak terkalahkan dan biarkan mereka menghubungi Kaisar Dewa Air. Ini buruk, ini buruk. Kakak kita yang tak terkalahkan begitu keras kepala bahkan 10 lembu pun tidak dapat menariknya.
Jika 8 Desolate benar-benar melakukan gerakan kejam, maka Big Brother yang tak terkalahkan akan tamat. Beberapa pemuda mengungkapkan ekspresi cemas seperti yang mereka katakan. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan ini sangat setia. Dia lebih suka menyinggung Bang untuk melindungi pemuda itu. Jika teknik pertarungan tak terkalahkan itu benar-benar menyinggung Bang, maka pelindung Bang akan benar-benar berani membunuhnya. Siapa pemuda itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Untuk dapat membuat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan para murid dari agama suci melindunginya seperti ini, dia tidak boleh sederhana. Di area sekitar, sebuah peluru sinyal marabahaya menarik semakin banyak orang saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Menyerang. Anak itu, kami pasti akan membunuh Bang. Bunuh semua orang yang berani membantunya. Pelindung pengocok ekor kuda Bang memberi perintah dengan ekspresi dingin. Mendengar perintah ini, ekspresi teknik pertarungan tak terkalahkan sedikit berubah. Guru ada di sini. Tuan, kamu akhirnya ada di sini. Namun, pada saat ini, suara terkejut yang menyenangkan datang dari samping. Setelah mendengar suara ini, semua orang di sekitar sedikit terkejut. Dia di sini lagi, seorang ahli dari wilayah suci. Semua orang buru-buru melihat ke arah tatapan kamu Lu Ying. Berdengung. Pada saat ini, seorang wanita anggun dan anggun berbaju hijau terbang ke arah mereka. Wanita itu tampaknya sudah cukup tua. Dia berjalan di hutan tanpa angin. Saat berikutnya, dia tiba di depan Wang Xian. Hah! Saat melihat penampilan wanita itu, mata ketiga penjaga Bang sedikit membeku. Hong Fengyan dari wilayah suci. Hong Fengyan memandangi Wang Xian yang terluka parah dan mengeluarkan ramuan untuknya. Dia menoleh dan menatap ketiga penjaga Bang. Dia menangkupkan tangannya. Dalam perjalanan, Ye Luiying dan yang lainnya telah memberitahunya detailnya melalui pelat batu komunikasi. Apa? Penjaga wilayah suci ingin melindungi orang yang membunuh 8 murid kita yang terlantar. Atau apakah dia juga seorang murid dari wilayah suci Anda? Dalam konfrontasi dengan level yang sama, penjaga 8 Desolate mengambil beberapa langkah ke depan dan mengunci pandangannya pada Hong Fengyan. Meskipun saya adalah penjaga wilayah suci, masalah ini tidak ada hubungannya dengan wilayah suci. Selain itu, dia bukan murid dari wilayah suci. Saya bertanya-tanya bagaimana semua orang bisa menyelesaikan dendam ini. Hong Fengyan memandang mereka dengan acuh tak acuh, melambaikan tangannya, giok angin terbang ke arah mereka, ada lebih dari 100 dari mereka, di dalam Winjade, ada senjata dewa lain, senjata kaisar dewa Pinnacle Unding. Jumlah yang sangat besar. Untuk menukar barang yang begitu berharga dengan kehidupan pemuda itu, ini, sepertinya pemuda itu sangat penting bagi pelindung domain suci. Senjata ilahi di puncak alam Raja Abadi. Jika Bang menyetujuinya, itu akan menjadi keuntungan besar. Beberapa orang di sekitar sedang berdiskusi dengan suara pelan. Bahkan para ahli Bang dan yang lainnya memiliki mata panas dan hati mereka terkejut. Wow, Bos Wang, siapa kakak perempuan yang cantik ini? Teknik pertarungan yang tak terkalahkan juga sedikit terkejut saat melihat tulisan tangan Hong Fengyan. Dia mengedipkan mata pada Wang Xian yang berada di sampingnya. Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan lain. Mereka agak lambat. Kehidupan murid-murid kami dari 8 mandul tidak dapat dibandingkan dengan beberapa benda mati. Jika kami menerima ini, menurut Anda apakah kami dapat mengambil beberapa harta dan membunuh murid kami dari 8 mandul sesuka kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 8 mandul kita adalah sekte kecil? Dia, 8 Desolate kita harus dibunuh. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Menyerang. Saya ingin melihat siapa yang berani membantunya. Pelindung 8 Desolate, yang memegang kocokan ekor kuda, menatap Hong Fengyan dan memerintahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Murid dari 8 Desolate, yang telah lama dipersiapkan, segera melepaskan aura yang kuat. Ledakan. Namun, saat aura mereka dilepaskan, aura yang kuat juga melonjak dari tubuh Hong Fengyan. Aku akan melindunginya hari ini. Semua orang di sekitar sepertinya telah mendengar suara Feng Xiao. Hong Fengyan tampaknya berdiri di tengah Feng Xiao saat dia dengan dingin melirik semua orang di 8 tong. Bagus bagus bagus. Jika kamu ingin melindunginya, maka kamu akan mati. Niat membunuh muncul di mata 8 pelindung mandul. Orang tua yang memegang kocokan ekor kuda di tengah bergerak dan langsung menyerang Hong Fengyan. Kedua pelindung di sampingnya mengikuti dari belakang. Oh tidak, itu akan memulai perkelahian. Kekuatan tempur tingkat Dewa Raja Puncak, ayo mundur. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka berteriak keras.
Tak terkalahkan, cepat datang. Saudari junior, ayo mundur dengan cepat. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran adalah mencari kematian. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa begitu melanggar hukum hanya dengan mengandalkan Tuan Kaisar Dewa? Adik perempuan junior, lebih baik kamu tidak berhubungan dengan orang-orang sembrono seperti itu di masa depan. Tianxin berteriak tak terkalahkan dalam taktik pertempuran. Dua pria parubaya di belakangnya segera mundur dengan tubuhnya. Cek, Bos Wang. Kita harus bersiap untuk melarikan diri nanti. Kami sangat pandai melarikan diri. Tak terkalahkan dalam mulut taktik pertempuran berkedut. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak. Dia juga tidak memperhatikan tak terkalahkan dalam taktik pertempuran. Melihat Hong Fengyan yang melindunginya, matanya berbinar. Berdengung. Ketika Hong Fengyan melihat 3 penjaga dari 8 desolate menyerangnya, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di langit di atasnya, sebuah tornado terbentuk. Detik berikutnya, tornado perlahan memadat dan membentuk labu hijau. Langit berbintang, Kaisar Naga 1. Labu hijau melayang di atas Hong Fengyan. Labu hijau itu hampir padat, ukiran di atasnya jelas, berisi dao agung. Di depan mereka, ketiga mandul memandangi labu hijau di atas Hong Fengyan, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Pada saat yang sama, prajurit puncak abadi, dalam situasi 3 vs 1, mereka sama sekali tidak peduli dengan Hong Fengyan. Weng, tanda seru. Pada saat ini, labu itu mengarah ke 3 penjaga, membuka labu itu. Pada saat berikutnya, 3 bilah tajam ditembakkan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan ini 10 kali lebih cepat dari kecepatan terbang ketiga tetua. Ketika ketiga tetua itu melihat ketiga pedang itu datang ke arah mereka, ekspresi mereka berubah. Mereka buru-buru mengangkat senjata mereka. Namun, ketika mereka mengangkat senjata, ekspresi mereka membeku. 3 pedang tajam itu telah menembus lengan mereka. Ekspresi ketiga penjaga itu membeku, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Di depan mereka, Hong Fengyan melihat pemandangan ini dan tersenyum tipis. Bagaimana ini mungkin? 1 lawan 3, langsung melukai 3 penjaga dari 8 wilayah terpencil. Dari kelihatannya, itu dilakukan dengan sengaja oleh penjaga wilayah suci itu. Jika dia menyerang titik vital, 3 penjaga dari 8 wilayah terpencil akan terluka parah. Kekuatan penjaga wilayah suci ini sangat menakutkan. Bukankah dia seorang ahli kerajaan dewa tingkat puncak? Para ahli di sekitar 8 wilayah terpencil, serta para ahli di sekitarnya, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Weng, pada saat ini, di langit di atas Hong Fengyan, labu berwarna cian berkedip dengan kilau berwarna cian saat gelombang pesona ilahi mengelilinginya. Itu berfungsi sebagai penopang penampilan luar biasa Hong Fengyan. Kamu memiliki setengah kaki di alam kaisar ilahi. Setelah beberapa detik, pengocok ekor kuda di tangannya melontarkan beberapa kata. Setengah kaki ke God Emperor Realm. Ini berarti bahwa dia telah memahami teknik kaisar dewa, satu-satunya hal yang kurang adalah peningkatan negara dewa yang abadi. Meningkatkan negara dewa abadi ke negara dewa kosong. Ini juga merupakan ambang batas, peningkatan ini membutuhkan harta dalam jumlah besar. Untuk para ahli biasa, mereka perlu menemukan harta untuk membangun kerajaan ilahi mereka sendiri. Namun, untuk ahli alam suci, setelah pelindung mencapai alam seperti itu, alam suci akan membuka perbendaharaan dan menggunakan kekuatan alam suci untuk membangun kerajaan ilahi yang kosong untuknya. Ini hanya akan memakan waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, Hong Fengyan sudah setengah kaki di alam kaisar ilahi. Setengah lainnya sangat mudah dijangkau. Dengan setengah kaki di alam kaisar ilahi, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Raja Dewa Puncak. Aku akan membawanya pergi. Di masa depan, jika kamu ingin menemukannya, kamu bisa datang mencariku, Hong Fengyan. Hong Fengyan memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan kita akan maju ke alam kaisar ilahi. Hebat, hebat, hebat. Di belakang Hong Fengyan, saudara-saudara Ye melihat adegan ini dan mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Ketika tuan mereka naik ke Celestial Tirk, status mereka juga akan naik. Lagi pula, ada puluhan pelindung di wilayah suci, tetapi hanya ada beberapa dewa langit. Sebagai murid Dewa Langit, siapa yang berani memprovokasi dia di wilayah suci? Luar biasa, Saudara Wang Xian, kamu benar-benar memiliki paha yang kuat, hahaha. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran juga mengungkapkan tatapan bersemangat di matanya saat melihat Hong Fengyan menunjukkan kehebatannya. Dia tertawa keras pada Wang Xian.
Wang Xian berdiri di samping dan tersenyum tipis. Tampaknya kemampuan pemahamannya tidak buruk. Dia telah mengambil langkah seperti itu dengan sangat cepat. Uhuk-uhuk, 3 penjaga dari 8 Desolate dan kelompok murid yang kuat tampak sangat malu. Mereka sama sekali tidak bisa mempertahankan lengkungan kuasi surgawi. Begitu dia benar-benar melangkah ke alam surga di masa depan, 8 orang yang sunyi harus melihat apakah layak untuk membuat masalah baginya. Ini terutama terjadi ketika dia kembali ke wilayah suci. Itu jarak yang sangat jauh. Paling-paling, wilayah suci akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan beberapa harta dan membiarkannya begitu saja. Ayo pergi. Hong Fengyan mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menoleh ke Wang Xian dan yang lainnya. Gelombang energi menyelimuti mereka semua dan terbang keluar dari hutan tanpa angin. Bawa pergi musuh yang membunuh murid-murid kita. Anda adalah musuh kami. Pikirkan baik-baik tentang harga yang harus Anda bayar. 3 penjaga dari 8 Desolate dan murid-murid kuat lainnya tampak malu saat mereka menggeram dengan suara rendah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dan membuat beberapa ancaman yang tidak berbahaya. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka bahkan jika mereka bertarung. Hong Fengyan mengabaikan mereka. Selama mereka pergi, masalah ini akan mudah ditangani. Yang kuat dari 8 Desolate mengerti dan begitu juga dia. Ledakan. Sebelum Hong Fengyan memimpin Wang Xian dan yang lainnya keluar dari area tersebut, aura menakutkan datang ke arah mereka. Itu adalah aura yang luas. Sosok hijau dan seorang lelaki tua dengan ekspresi bermartabat menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika dia melihat sosok itu terbang keluar dari kedalaman lembah hutan yang tidak berangin, dia segera mengejarnya. Sayangnya, dia diserang oleh pepohonan di hutan yang tidak berangin, yang sangat mengurangi kecepatannya. Baru sekarang dia tiba. Namun, setelah sekian lama, dia sudah kehilangan targetnya. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi sangat jelek. Tuan Feng, hentikan mereka. Hentikan mereka. Kemunculan tiba-tiba seorang kaisar dewa menyebabkan mata dari 8 pelindung 3 Desolates menyala. Segera, mereka berteriak keras. Sosok besar ini adalah 8 kaisar dewa mereka yang sunyi. Itu terlalu kebetulan. Oh tidak, kakak cantik, lari. Ini adalah 8 dewa kaisar yang sunyi sepi. Ketika teknik pertarungan tak terkalahkan melihat sosok itu, alisnya berkedut keras saat dia berteriak keras. Ekspresi Hong Fengyan juga berubah drastis. Labu di atas kepalanya tersebar dan energi menakutkan menutupi seluruh tubuhnya. Dia siap untuk terbang dengan kecepatan penuh. 8 Desolation Celestial Emperor, yang dipanggil untuk meminta bantuan, sedikit tercengang saat mendengar suara yang datang dari bawah. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Sosok ini adalah sosok yang terbang keluar dari kedalaman lembah hutan yang tak berangin. Kali ini, tidak ada satupun batu giok angin di lembah hutan tanpa angin. Ada sesuatu yang aneh tentang itu. Mungkin rahasianya ada pada orang ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia tidak ragu sama sekali karena dinding angin menghalangi sekelilingnya. Sebagai kaisar dewa veteran, dia hanya melemparkan dinding angin sesaat. Ekspresi Hong Fengyan berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Hukum atribut angin diringkas menjadi bor angin dan menyerang dinding angin. Dalam sekejap, sebuah lubang muncul di dinding angin. Ekspresi 8 dewa kaisar yang sunyi sedikit berubah ketika dia melihat bahwa pertahanannya telah ditembus. Penjara angin langit dan bumi. Dia mengeluarkan geraman malu saat angin di dunia berubah drastis. Sebuah sangkar muncul dan menutup area seluas lebih dari 1000 km di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, pupil mata Hong Fengyan sedikit mengecil, dan wajahnya perlahan berubah menjadi jelek. Tuan Feng, salah satu dari mereka membunuh murid-murid kita dari 8 tandus. Melihat penjara angin telah menyegel mereka, ketiga penjaga dari 8 tong itu tampak bersemangat dan langsung berteriak keras. 2860